Nah, di sini dalam Anguttara Nikaya saya akan menjelaskan memakai contoh seperti Jambudvipa. Jambudvipa itu satu tempat di daerah India, di dataran India. Yaitu tempat istimewa bisa dibilang. Semua sama Sang Buddha akan terlahir di sana, di Jambudvipa, area Jambudvipa. Nah, kebetulan kita dalam masa 5 Buddha. Nah, semua sama Sang Buddha akan lahir di sana, di daerah Jambudvipa. Oke, dalam Anguttara dijelaskan, ini ceritanya tentang sedikit dan banyak. Nah, nanti Anda akan tahu Anda di kategori yang sedikit atau Anda di kategori yang banyak. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa di Jambudvipa itu sedikit sekali taman-taman yang indah, sedikit hutan kecil, sedikit pemandangan yang indah, sedikit sekali kolam-kolam teratai, sedikit. Lebih banyak bukit-bukit dan lereng-lereng. Lebih banyak sungai-sungai yang sulit diseberangi. Lebih banyak daerah yang banyak tunggul pohon dan semak belukar. Lebih banyak pegunungan batu cadas. Nah, itu di Jambudvipa perumpamaannya. Buddha memberikan perumpamaan seperti ini. Begitu juga makhluk-makhluk sangat sedikit yang lahir di daratan. Oke, kita bisa pikir, banyakan mana komposisi daratan sama lautan? Lautan kan? Nah, Buddha bilang, sangat sedikit makhluk yang lahir di daratan. Betul kan? Terbukti sekarang. Zaman itu pun ya Buddha sudah bisa melihat banyak yang lahir di lautan ternyata. Ya kalau Anda tonton Discovery Channel, ya masalah laut, wah banyak sekali bermacam-macam jenis ikan, ribu, mungkin nggak tahu berapa ini. Atau Anda mungkin ke pasar lihat teri yang segunung gitu. Iya kan? Nah, ya enggak. Lalu lahir di daratan sedikit. Lalu terlahir di antara manusia. Atau ya bisa dibilang jadi manusia juga sedikit. Dan terlahir di antara manusia juga sedikit. Dalam artian ya yang jadi manusia gitu. Dia di daratan pun yang jadi manusia juga sedikit. Ya enggak? Anda bisa bayangkan 1 orang di rumah atau 4 orang di rumah, banyakan mana sama semut, banyakan mana sama nyamuk, ya enggak, sama kecoa, ya sedikit kan manusia gitu kan dibandingkan mereka. Nah, banyak makhluk. Lalu jadi manusia pun sedikit yang lahir di daerah pertengahan, ya enggak. Ya, sedikit yang lahir bisa dibilang di kota. Yang bisa tinggal di kota itu sedikit. Ya enggak? Sedikit sekali yang punya kesempatan. Lalu di antara yang lahir di kota, sedikit juga yang bijaksana, yang intelijen, yang cerdas, yang mampu mengerti arti dari apa yang dinyatakan sebagai baik dan buruk. Mana yang kusala dan mana yang aku salah. Sedikit yang punya intelijen. Nah, bener enggak? Nah, Anda nih yang tinggal di kota nih. Anda ngerti enggak? Kusala dan aku salah. Lalu, di antara yang bijaksana pun, sedikit juga yang memiliki mata kebijaksanaan. Sedikit yang memiliki mata kebijaksanaan. Nah, yang memiliki mata kebijaksanaan pun, yang pandai, yang bijaksana, sedikit yang melihat tata gata. Ya, sedikit untuk yang langsung ketemu dengan Buddha. Nah, lalu juga sedikit yang mendapatkan dan mendengar dhamma dan vinaya dari Buddha langsung. Kita udah kesempatannya sudah nggak ada. Gitu. Kita di antara orang yang banyak ini, yang kita nggak termasuk yang sedikit. Lalu setelah mendengarnya, sedikit yang diingat dalam pikirannya. Nah, setelah dengar dhamma,
sedikit yang ingat. Yang ada masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oke, mungkin masih di ruangan ini ingat, keluar pintu udah lupa. Ya, keluar pintu udah lupa pasti. Nah, sedikit loh. Setelah mendengar Dhamma diingat sedikit. Lalu setelah mengingat, ada yang mengingat. Oh, Bante bilang begini, diingat sedikit, tapi sedikit. Lalu yang memeriksa dan menyelidiki arti dari ajaran tersebut sangat sedikit. Dia renungkan, kenapa Bante bilang begini, kenapa ajaran Buddha begini. Direnungkan. Ini perenungan sedikit sekali yang bisa. Oh, sedikit. Lalu setelah mereka mengingat juga sedikit direnungkan, sedikit yang mengerti dari arti dan Dhamma. Lalu sedikit mengerti arti dan Dhamma itu sendiri, lalu mempraktekannya sesuai dengan Dhamma. Setelah mengerti, sedikit yang mempraktekkan, gitu kan? Contohnya, sedikit yang mempraktekkan sesuai Dhamma. Nah, lalu begitu juga sedikit setelah mengerti dan mempraktekkan Dhamma itu memunculkan atau mendapatkan rasa tergugah, kemendesakan dari sesuatu yang membangkitkan rasa kemendesakan, rasa tergugah. Sedikit. Contohnya, kita tahu anicca, perubahan. Ya kan? Belajar Dhamma, oke, kuat. Tahu anicca. Tapi begitu keluarga kita meninggal, kita nangis gitu kan. Nggak bisa terima konsep anicca. Sedih gitu muncul. Kita paham kan, ini anicca. Tapi nggak bisa. Dan begitu melihat kematian adalah salah satu objek untuk membangkitkan rasa tergugah. Kita malah jadi sedih ngelihat, wah, mama kita meninggal, atau nenek kita meninggal, jadi sedih gitu. Kenapa harus nenek saya yang meninggal? Kenapa harus mama saya yang meninggal? Bukan berpikir, saya pun akan meninggal sama seperti ini. Tinggal kapannya saja yang kita nggak tahu. Nah, gitu. Makanya ketika Anda sekalian pergi melayat, renungkan seperti itu. Saya pun pasti akan meninggal seperti ini. Tidak bisa dihindari. Yang dilahirkan pasti akan meninggal. Nah, perenungan ini akhirnya akan membangkitkan rasa tergugah kita, rasa kemendesakan kita untuk praktek Dhamma, untuk banyak berbuat baik gitu. Untuk bisa menembus Dhamma kalau bisa. Gitu. Jangan cuma habis pai kui, ya makan-makan kacang, ya dia lupa. Ngobrol-ngobrol. Ya, ini ya tanpa disadari ininya. Oke. Lalu setelah terinspirasi dengan rasa kemendesakan tersebut pun sedikit yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Iya ya, saya juga mati, tapi ya nanti aja lah, gitulah. Ini masih anak-anak, masih kecil, gitu. Ya, berjuang dengan sungguh-sungguh sedikit, gitu. Lalu dengan yang berjuang sungguh-sungguh pun, oke, dia sudah lepas semuanya. Sedikit juga yang mendapatkan konsentrasi atau keterpusatan pikiran karena pelepasan, sedikit yang berjuang. Ya, udah dia sungguh-sungguh pun sedikit yang mendapatkan konsentrasi karena pelepasan. Lalu mereka pun yang sudah mendapatkan konsentrasi, sedikit yang mendapatkan rasa istimewa dari makanan yang lezat. Bisa dibilang bisa merasakan rasanya Dhamma. Sangat sedikit. Menikmati rasa dari arti, menikmati rasa dari Dhamma, menikmati rasa kebebasan. Sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Seperti itu. Nah. Dan yang sedikit-sedikit ini, begitu juga dibilang sangat sedikit yang sebagai manusia ketika meninggal lahir di antara manusia dan dewa. Nah, sedikit juga setelah jadi manusia lahir di antara manusia dan dewa. Sedikit juga sebagai dewa begitu meninggal lahir di antara dewa dan manusia.
begitu juga sedikit dari alam neraka, dari alam binatang dan alam peta yang lahir di antara manusia dan dewa. Sangat sedikit. Nah, jadi ini yang sedikit loh, ini bagian-bagian yang sedikit. Nah, yang banyak kebalikannya. Nah, yang banyak kebalikannya. Lebih banyak kata Buddha yang terlahir di air, ya kan? Terus lebih banyak yang lahir di mana saja di antara manusia, lebih banyak. Nah, lebih banyak yang lahir di daerah terpencil, mungkin juga di antara suku-suku terasing. Jadi daerah pinggiran, nggak banyak masyarakat yang tinggal di kota gitu kan. Apalagi tinggal di daerah-daerah itu sangat sulit untuk mendapatkan akses dhamma, gitu, sangat sulit. Lalu lebih banyak yang tidak bijaksana, yang bodoh, yang dungu atau tumpul, tidak mampu mengerti arti dari apa yang dinyatakan sebagai yang baik dan yang buruk. Lebih banyak yang kebingungan dan tenggelam dalam ketidaktahuan, awija. Lebih banyak yang tidak dapat bertemu dengan Tathagata. Lebih banyak yang tidak mendapat dan mendengar langsung Dhamma dan Winaya dari Tathagata. Lebih banyak yang lebih banyak yang setelah mendengar tidak mengingatnya dalam pikiran. Oke? Lebih banyak yang tidak mengerti lebih banyak yang setelah mengingat tidak diselidiki arti dari ajaran tersebut, tidak direnungkan. Lalu lebih banyak tidak mengerti arti dan dhamma tersebut, maka karena nggak mengerti tidak dipraktekkan, tidak berlatih sesuai dengan dhamma. Lebih banyak tidak mendapatkan atau memunculkan rasa kemendesakan. Jadi tidak mendapatkan atau tidak memunculkan rasa kemendesakan, tergugah dari sesuatu yang bisa membangkitkan rasa kemendesakan. Nah, ketika terinspirasi oleh rasa kemendesakan tersebut tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Gitu. Juga lebih banyak tidak mendapatkan konsentrasi atau keterpusatan pikiran karena pelepasan. Juga lebih banyak tidak mendapatkan makanan yang lezat, tetapi hidup dengan membawa sisa-sisa yang ada di mangkuk. Bisa dibilang seperti itu. Kita hanya mengambil sisa-sisa saja. Lalu lebih banyak tidak mendapatkan rasa dari arti, rasa dari dhamma, dan rasa kebebasan. Seperti itu Buddha bilang. Nah, setelah meninggal lebih banyak sebagai manusia, dewa, dan dari alam neraka, dari alam binatang dan peta, lahir di neraka, lahir di alam binatang, atau jadi peta. Lebih banyak. Nah, seperti itu. Maka ada ungkapan rumah sejati semua makhluk adalah di neraka. Nah, kita ngunjungin lahir di alam manusia ini cuma liburan doang, bisa dibilang. Cuma kunjungan. Gitu. Sangat sulit. Buddha kan bilang kemungkinan untuk terlahir sebagai manusia kan, seperti kura-kura buta yang muncul 100 tahun sekali, dilempar, asalnya masuk ke dalam cincin atau roda yang pas hanya ukuran kepala kura-kura itu. Kura-kuranya pun buta, dilemparnya di samudra. Wah, kemungkinannya munculnya 100 tahun sekali lagi. Sangat sulit makanya. Nah, sekarang Anda sudah beruntung lahir sebagai manusia. Nah, ya enggak, yang seperti kemarin dia bilang, hokinya udah besar gitu, udah gede nih gitu, manfaatin makanya. Oke. Nah, semua ini semua faktor orang yang sedikit dan banyak ini karena apa? Karena sadanya, kualitas sada yang berpengaruh di sini. Yang sedikit kualitas sadanya mungkin lebih kuat, tapi yang banyak kualitas sadanya kurang. Nah, saya ada referensi satu sutta lagi dalam Cangki Sutta, Majjhima Nikaya 95. Ini dijelaskan.
Setelah seseorang mengamati dan melihat biku telah terbebas dari loba dosa moha atau setelah menjadi arahat, seseorang menjadi yakin padanya. Ada sada. Setelah yakin, dia akan mengunjungi dan menghormatinya. Setelah mengunjungi, dia akan mendengarkannya. Setelah mendengarkannya, karena mengunjungi seorang bijaksana, dia akan mendengarkan dhamma yang diajarkan berupa dhamma. Lalu karena mendengarkan dhamma, dia akan mengingat dan merenungkan, juga menyelidiki arti dari ajaran yang sudah diingatnya. Oke, lalu karena itu dia akan mendapatkan atau menerima hasil dari perenungan atau mendapatkan pencerahan dan mengerti dari ajaran-ajaran tersebut. Lalu karena dia mendapatkan pencerahan, kegembiraan akan muncul. Kegembiraan akan muncul. Karena kegembiraan muncul, maka dia akan menyatakan tekadnya. Saya akan melakukannya. Sangweganya bisa muncul, dibilang di sini. Lalu ketika dia sudah menyatakan tekadnya, dia akan mengamati dengan teliti. Bisa dibilang di sini dia akan berusaha mengamati dengan teliti. Terus dia lakukan. Lalu dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh dan mantap. Karena terus dengan tekun dia berlatih, mengamati, terus menganalisa, lalu dia akan merealisasi kebenaran tertinggi dan melihatnya atau menembus dengan kebijaksanaan. Dengan menembus kebijaksanaan, dia akan menemukan kebenaran. Di sini faktor sada sangat penting, karena yakin semua akan terus dia lakukan. Iya enggak? Betul enggak? Di sini berperan sangat penting sekali. Lalu ketika menemukan kebenaran, dia akan terus. Ketika memang belum sampai tahapan akhir, dia akan terus mengulang-ulang lagi dhamma yang dia dapat terus. Jadi bergantung pada pengulangan dan pengembangan dan pengumpulan hal-hal yang sama. Apa yang dia lakukan, kebijaksanaan yang dapat, dia terus matangkan lagi sampai akhirnya dia bisa menembus sotapanna, sakadagami, anagami, sampai akhirnya arahat. Faktor sada di sini sangat-sangat mendukung. Nah, jadi Anda di bagian mana nih? Yang sedikit atau yang banyak? Tinggal tergantung Anda sekarang. Anda mau mengarah kemana? Mau yang sedikit atau yang banyak? Nah, Anda punya potensi, kalian punya potensi semua. Tinggal arahkan kemana? Gitu. Kalau yang mau sedikit, ya silakan. Mau yang banyak, ya silakan. Pilihan jadinya ya. Nah,